Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Markil Alfalah, MPM saya 2255061018. Di sini saya akan melakukan eh, demonstrasi untuk penggunaan fungsi-fungsi pada database dan juga penggunaan join. Ini untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum keempat, praktikum sistem basis data saya. Di sini saya sebelumnya sudah memiliki database karena pada praktikum sebelumnya saya sudah em, mem- mengerjakan tugas di mana tugas tersebut membuat CDM untuk sebuah database dari project saya. Nah, untuk project saya ini adalah ATM. Jadi database-nya berisi data-data seperti nasabah, informasi saldo, macam-macam data yang biasanya kita lihat saat melakukan transaksi pada mesin ATM. Nah, baik. Jadi di sini pertama saya punya database tadi ATM database saya namakan ini. Kemudian kita menggunakan use. Nah, di sini merupakan beberapa tabel yang ada pada database saya. Ada sekitar 13-an tabel. Di sini ada autentikasi nasabah. Di sini ada beberapa atribut. Saat ada 8 kolom ya. Yang satu ada transaksi berbentuk integer, nomor rekening, jenis, waktu, validitas, pesan keluar dan pesan masuk. Yang ID transaksi ini tidak boleh nol ya. Nah, kemudian di sini primary key-nya untuk autentikasi nasabah itu adalah ID transaksi. Kemudian ini saya memasukkan data untuk autentikasi nasabah. Kemudian di sini ada autentikasi operator. Untuk atribut sebenarnya kurang lebih sama, hanya ada perbedaan sedikit pada ID transaksi dan ID operator. Kemudian di sini saya memasukkan apa data lagi pada tabel autentikasi operator. Di sini ada tabel deposit sama. Di sini ada ini juga ada atributnya dan kemudian di sini saya masukkan datanya juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian ini ada informasi saldo ya. Untuk informasi saldo di sini ada ID transaksi, kemudian ada nomor rekening, ada jenis dan ada waktu. Kemudian ada jumlah saldo, ada pesan keluar dan pesan masuk. Sini ada tabel nasabah juga. Di sini ada nomor rekening, nomor kartu. Nah, sebelumnya untuk tabel nasabah ini datanya itu atau atributnya itu cuma dua ya, yaitu nomor rekening dan nomor kartu. Nah, karena nantinya di video ini saya ingin menggunakan beberapa fungsi pada database ini, seperti fungsi penggunaan uppercase dan lain sebagainya. Dan berhubung pada database saya itu dia tidak memiliki data yang berbentuk teks, jadi rata-rata dia hanya berbentuk integer ataupun number. Maka saya di sini membuatkan eh, data baru, memasukkan data baru pada tabel nasabah. Sebenarnya ada teks, tapi itu hanya berbentuk seperti pesan keluar dan pesan masuk. Nah, jadi saya tambahkan lagi pada tabel nasabah, yaitu nama atribut baru atau nama kolom baru itu nama nasabah. Di sini ada nama-nama nasabahnya dan saya memasangkan pada masing-masing rekening yang ada pada nomor rekening. Jadi mereka sudah saling berpasangan. Dan di sini tadi ada saya masukkan ini data rekening sama nomor kartunya dulu. Terus di sini ada tabel operator ya. Kemudian ini masukin data operator, ini masukin ada ini tabel penarikan, masukin data penarikan. Ini tabel restock uang dan juga di sini ada nilai dari masukkan nilai pada restock uang tadi. Nah, ini sebenarnya untuk start stop mesin ini eh, dia hanya berfungsi untuk sebagai indikator ya dari hidup atau matinya mesin ATM tersebut. Nah, jadi sini ada ID transaksinya dulu, terus ada operator yang mematikan dan menghidupkan, kemudian ada jenis, terus ada waktu dan start stop ini dia hidup atau mati. Jadi satu ini hidup dia ada yang menghidupkan, operator ini menghidupkan, ada yang mati.
Kemudian di sini ada transaksi nasabah sama untuk atributnya. Kemudian ada nilainya, value-nya segini. Dan terakhir ini ada transaksi operator ya. Dimasukin nilai transaksi operator. Ini yang tadi yang dari indeks-indeks ini itu em, set primary key untuk masing-masing table. Sini ada table transfer juga. Ini ada ya, transfer. Kemudian ada kita masukkan data ya. Terus ada verifikasi deposit dan juga data ataupun value pada kita masukkan data ataupun value pada table verifikasi deposit tadi. Eh, Baik, habis itu ini ya, ini alter table, nambahin foreign key ya untuk masing-masing table dan mengambil kolom dari table lain gitu. Ini ada tabel penarikan, ambil constraint, FK penarikan di kasih foreign key, ID transaksi, kemudian pada transaksi nasabah dan masih sampai dia verifikasi deposit ini untuk foreign key-nya. Nah, baik, kemudian di sini, tadi udah ya. Di sini sudah saya siapkan juga ya, em, untuk left join, right join, inner join, union, upper, lower, dan length. Nah, jadi untuk left join ini kita gunakan untuk mengambil data, mengambil data dari tabel kiri dan yang memiliki kecocokan pada tabel kanan. Jadi untuk left join, kemudian untuk left join tadi, oh, kita akan mengembalikan semua baris pada tabel kiri dan baris yang ada pada tabel kanan yang memiliki kecocokan. Nah, di sini kita eh, mengambil dari tabel kirinya itu nasabah ya. Di sini nasabah itu ngambil dari nomor rekening dan nomor kartu. Kemudian untuk tabel kanannya deposit itu mengambil dari jumlah uang, mengambil dari nasabah sebagai N dan left join. Left join itu yang tadi kita mengembalikan baris pada tabel kiri dan yang memiliki kesesuaian pada kecocokan pada tabel kanan. Tabel kanannya itu adalah deposit. Jadi untuk nomor rekening dan nomor kartu nantinya dia akan digabung dengan tabel ataupun baris. Maksud saya digabung dengan baris yang memiliki kecocokan pada tabel kanan ataupun pada tabel deposit. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini nomor rekening dan nomor kartunya ngambil dari nasabah. Kemudian untuk jumlah uang itu kita ngambil dari tabel sebelah kanan ataupun tabel deposit, di mana tabel deposit itu juga memiliki sebuah kolom untuk ataupun baris pada untuk jumlah uang yang memiliki kecocokan pada nomor rekening dan nomor kartu sehingga dia diambil. Nah, sedangkan di sini ada nomor rekening yang tidak ada data ataupun nilai ataupun value untuk jumlah uang pada data di tabel kanan. Jadi dia hanya mengambil dari tabel kiri saja. Sedangkan untuk data dari tabel kanannya yaitu jumlah uang itu bernilai nol ataupun kosong. Kemudian untuk rejoin ini kebalikannya ya. Jadi dia akan mengembalikan baris sebelah kanan, eh, mengembalikan baris sebelah kanan dan menyesuaikan dengan data dari baris tabel sebelah kiri. Eh, Kebalikan dari left join. Ini kita sama ya kita ngambilnya dari nomor rekening, nomor kartu sama jumlah uang. Terus ada dari ngambil dari nasabah dan right join-nya deposit. Nah, di sini dia hilang untuk nomor rekening 19 nomor rekening yang ketiga tadi karena dia ngambil datanya dari deposit. Jadi depositnya ini eh, awalnya karena pada deposit ini dia nggak ada data ataupun value pada em, tadi nomor rekening yang ketiga yang ini yang saat di Lost Gen ini ketiga dia nggak ada jadi dia nggak dimasukin karena dari table deposit itu memang udah nggak ada. Sehingga yang dimasukin hanya yang ada dan memiliki kecocokan saja. Nah, kemudian untuk inner join ini dia akan mengembalikan baris pada kedua tabel. Ini bisa kita lihat. Nah, hasilnya sama.
Karena di sini dari nomor nasabah, nomor rekening kita ngambil contoh yang sama ya. Terus dari nasabah sebagai N dan inner join pada deposit D. Di sini kenapa tadi hasilnya sama? Karena saat saya melakukan penginputan data itu memang setiap dari tabel itu ada pasti berkesinambungan datanya untuk nomor rekening ini pasti ada melakukan transaksi sebesar sejumlah uang ini. Jadi pada kedua tabel tersebut dia ada datanya. Jadi saat kita tarik, kita lakukan join, maka mereka akan dimasukkan semua. Nah, untuk union ini akan melakukan penggabungan pada kolom nomor rekening pada tabel nasabah dan deposit. Nah, jadi untuk union saja ini dia tidak akan memasukkan data apa data data duplikat ya. Jadi misalkan kalau di nomor rekening itu ada duplikat, maka antara dua ini nomor rekening sama nasabah itu ada duplikat, dia nantinya akan bertumpuk. Tapi untuk penggunaan union yang ini, dia tidak selagi data itu tersebut sama dan di antara salah satu tabel itu data yang nggak ada, tapi di tabel satunya itu ada, maka tetap akan dimasukkan. Tapi kalau kita menggunakan union all di sini, maka data yang keluar dia akan saling melimpah karena di tabel nasabah dan tabel deposit ini kan sama-sama punya data untuk nomor rekening. Dan ya kurang lebih memang datanya sama. Misalkan nomor rekening 1 sampai 4 ada nasabah dan 1 sampai 4 di deposit. Maka saat kita menggunakan union all maka dia yang duplikat itu juga tetap akan masuk dijadikan satu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi ya. Untuk fungsi upper ini yaitu uppercase, di mana kita akan merubah nama dari kolom nasabah, nama-nama nasabah tadi yang kita gunakan. Tadi kan nama-nama nasabahnya itu huruf kecil semua. Budi Santoso, Ayu Lestari, Siti Aminah. Itu kan berbentuk kapital di awal dan sisanya lowercase. Nah, dengan menggunakan upper, kita akan mengubah data tersebut dari yang tadinya kapital saja, kemudian ada lowercase-nya, menjadi semuanya uppercase. Nah, di sini ada, jadi ini nama nama nasabah sebelum dirubah tadi ya, Budi Santoso. Kemudian di sini adalah nama besar, S nama besar sebagai nama besar dari tabel nasabah. Itu dari Budi Santo biasa jadi uppercase, jadi huruf besar semua. Nah ini tadi untuk nomor rekening itu saya tadi cuma menambahkan satu nomor rekening untuk sebagai contoh terhadap bahwa nomor rekening tersebut akan tetap masuk, tapi kalau datanya dari tabel yang lain itu dia tidak ada, maka dia akan berbentuk nol. Untuk lower ini kebalikannya ya. Tadi upper itu untuk meninggi apa namanya mengkapitalkan data, untuk lower ini akan menurunkan data. Maksudnya mengecilkan huruf data. Nah, ini nama kecilnya segini. Kemudian untuk terakhir fungsi length, length ini akan menunjukkan seberapa banyak karakter ataupun seberapa panjang karakter yang kita minta. Seperti contoh ini nama nasabah. Jadi Budi Santoso ini ada berapa karakter dalam nama Budi Santoso ini. Nah, kita menggunakan nama barunya adalah nama tabel barunya nama kolom barunya adalah panjang nama. Nah, ini ada 12 untuk datanya ya. Kemudian Illustrator ada 11 dan kemudian Siti Aminah ada 11. Nah, baik, saya rasa itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dan memperhatikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.